polisi juga, ada yang tentara juga. Jadi udah muak tetangga dengar cerita dia tuh, Bu. Jadi dia tidak pernah bergaul. Ceritanya dia suka nyumbang, tapi asal datang sumbangan tidak pernah mau ngasih gitu ya, Bu ya. Mungkin dah benci masyarakat, Bu. Dikabulkan Allah, mungkin kutukan masyarakat tuh terbakar rumahnya, Bu. Yang memadamkan tetangga rupanya, bukan saudara dia yang pemadam kebakaran kata dia tuh, Bu. Tabrakan anak dia, yang menyelamatkan siapa jadinya? Tetangga, Bu. Jadi kita itu berusahalah dalam Islam ini, Bu, berbuah ibadah kita itu kepada akhlak yang mulia. Jangan mudah tersinggung kita, Bu. Kalau misalnya orang ngasih tahu kita, saya, Bu, mulai kebalnya itu saya lihat macam di TikTok, Bu, Ustadz somat aja habis dia apa orang. Udah sehebat itu, Bu, ya pun dikritik orang, apalagi saya. Jadi saya tidak pernah menghapus komen orang yang negatif, Bu, di saya, dan itu saya baca karena itu nanti untuk evaluasi diri. Karena kita ini bisa maju, Bu, kalau menjadikan mulut musuh kita sebagai pemicu kita. Enaknya kita punya musuh tuh bukan kita cari musuh ya, Bu ya. Orang yang memusuhi Ibu itu dia banyak tahu kekurangan Ibu karena 24 jam dia mikirinnya, Bu. Jadi Ibu tinggal pakai mulut dia untuk bisa introspeksi diri. Karena dia tidak tidur untuk mikirkan Ibu. Seharusnya Ibu berterima kasih sama dia yang dia selalu memikirkan Ibu 24 jam. Kita terkecil hati kalau punya musuh tuh, Bu. Sibuk klarifikasi. Cobalah sama kakak ya, kak, di mana salah Ides, Kak. Ini kan gitu, Bu ya. Dibilangnya Ides ke orang. Ini misalnya nih, Bu ya. Kan kalau perempuan tuh kan suka manggil diri sendiri gitu, Bu, pakai nama. Saya ingin Ibu tuh dapat kesan nyatanya gitu, Bu, dari apa yang saya sampaikan gitu. Terus sampaikan ke sini. Letih enggak, Bu? Klarifikasi ke sini, klarifikasi ke sini, klarifikasi ke sini. Letih kita, Bu. Karena apalagi saya waktu nyampaikan ceramah saya yang paling banyak dihujat nenek-nenek yang mana, Bu? Salah satu tanda hari kiamat seorang ibu akan melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Anaknya bekerja, suami istri, neneknya ngasuh cucu. Tentu nenek yang ngasuh cucu ngamuk sama saya, Bu. Kan banyak yang seperti itu tuh, Bu. Yang nenek ngasuh cucu, ini ustadz setan nih katanya. Urusan kami lah, maulah kami sebagai nenek yang ngasuh. Sama sekali tidak saya hapus, Bu. Itu jadi bahan pertimbangan bagi saya. Oh, ternyata betul juga. Kadang ada nenek nih yang enjoy dia kok dengan cucunya. Kan bisa sadar juga saya kan, Bu. Jadi tidak ada yang saya hapus, Bu. Saya biarkan. Yang membenarkan ada juga gitu kan, Bu. Nanti kan ada juga yang buzzer yang masuk membela kita gitu. Iya betul gitu. Ternyata ada juga, Bu, nenek yang udah tidak sanggup. Nah, mama tidak sanggup ngasuh anak kau, macam ulat kelakuannya. Macam ulat tuh kan melinjang, dah letih nenek ini, Bu. Nenek pulanglah, mama pulanglah ke kampung ya. Kata anaknya, tidak apa mama pulang, Ma, tapi mohon maaf ya, Ma ya, kami mungkin tidak bisa ngasih bulanan lagi karena kami harus cari pembantu. Berarti emaknya adalah pembantu. Itu ya, Bu. Jadi ketika Ibu dihujat orang, Ibu tersinggung mendengarkan pengajian, Ibu jangan komen, Bu, simpan aja nih. Suatu saat mungkin bisa terpakai. Kalau sekarang mungkin tidak cocok nih sama Ibu nih. Kan tidak semuanya pengajian tuh yang cocok di hati kita gitu kan, Bu. Tapi kita diamkan aja dulu, mana tahu suatu saat itu akan terpakai. Kadang, Bu, udah bertahun-tahun kita baru tahu, Bu ya. Misal dulu, Bu, saya senang main musik, dengar musik, sampai benci orang saya bilang, ada ustaz bilang musik tuh haram, musik tuh haram. Sampai lama-lama saya merasa ngerti sendiri, oh kenapa, apa sih yang dimaksud musik yang haram itu. Kan kita jadi cari tahu nih, Bu. Sudah itu saya balikkan ke diri saya ketika memainkan musik atau bernyanyi. Oh iya benar, kan kita sendiri pelakunya, Bu. Kita kan tahu jadinya tuh, rasanya tuh tahu, Bu. Ada bapak suaranya bagus, saya jumpa sama dia, masih nyanyi, Pak. Enggak lagi, Ustaz. Dibayar orang 5 juta pun enggak mau saya. Apa yang terasa sama bapak? Karena dia pelakunya, itu terasa, Bu. Jadi yang belum bisa, tampung aja dulu. Bukan ditinggalkan dulu, Bu. Tampung aja dulu sampai nanti kita tahu sendiri. Kenapa sih sampai ke tingkat ini? Kenapa orang mengharamkan musik itu? Apa sih alasannya? Nanti kita akan dapat sendiri. Kita bukan mengharamkan, Ibu. Saya bukan bilang haram ya, Bu ya. Cuman saya pribadi sendiri,
Ya ada benarnya juga ya. Kadang dari nyanyi itu Bu membuat kita jadi orang yang munafik, jadi syirik tanpa setahu kita. Kaulah segalanya bagiku, aku takkan bisa hidup tanpamu. Pantas Ibu ini napasnya separuh lagi Bu, karena dia nyanyi separuh nafasku hilang bersama dia, itu sesak napasnya jadinya Bu. Ke Allah aja kita ndak ada macam itu kan Bu. Itu sebenarnya kadang Bu yang terasa tuh. Aku mencintaimu, takkan ku pernah selamanya, aku akan mati tanpa dirimu. Kan udah ngeri-ngeri itu Bu, kalimat-kalimatnya syirik tanpa kita sadari gitu Bu. Itu tuh mungkin yang sampai ke derajat haram. Kalau yang lain itu kan masih subhat. Tapi kalau untuk diri saya pribadi Bu, saya merasakan syirik iya juga ya. Tapi saya bukan mengatakan itu haram Bu ya, tapi saya tidak menyukai lagi hal seperti itu gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kajian kita ini bisa untuk muhasabah jiwa kita. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan Ibu, silahkan. 5, 4, 3, 2. Oh iya, silahkan Bu. Bisa agak kuat dikit. Ya. Hidup tuh? Enggak hidup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang memberikan kepada kami. Ini Ustaz ada pertanyaan titipan. Apakah ini ada suami itu punya istri dua? Jadi apakah suami itu sudah meninggal Ustaz? Jadi apakah berhak istri mudanya menuntut harta yang ditinggalkan suaminya yang ada di istri pertama? Baik. Jadi ini pernah terjadi pada masa tabi'in Bu. Seorang pengusaha, dia pedagang di pasar. Ada perempuan yang sudah 3 hari bolak-balik selalu di masjid itu. Jadi pedagang ini Bu, asal masuk waktu sholat dia pergi sholat. Akhirnya perempuan yang muda tadi Bu dibilangnya, nah, kalau bapak tidak keberatan, mau tidak menikahi saya? Jadi yang kedua pun tidak apa-apa, karena udah 3 hari itu ditengoknya bapak ini rajin ke masjid gitu ya Bu ya. Oh, saya sudah berjanji dengan istri saya untuk tidak meninggalkan dia di malam hari, siang hari aja untuk saya. Saya takut tidak bisa membiayai hidup kamu, tidak usah itu dirisaukan, saya ada uang. Akhirnya menikahlah dia tanpa tahu istrinya. Nah ya Bu ya, ini tanpa tahu istrinya dia menikah lagi. Cuman walau bagaimanapun tentu terjadi perubahan di rumah, itu udah jelas Bu ya, ada terjadi perubahan di rumah. Akhirnya istrinya curiga, diutusnya orang, coba cek betul bapak itu kemana. Rupanya ketahuan Bu oleh pembantunya, maaf Ibu, ternyata bapak sudah menikah lagi. Oke, diamkan ini, jangan ada yang berubah. Ini salut nih Bu, istrinya luar biasa Bu. Yang penting kita tahu bapak ternyata tidak bermaksiat, tapi kita diamkan aja. Setelah suaminya meninggal tentu ada harta warisan, tapi hebat dia Bu, tolong kirimkan uang ini, hak dari istri mudanya. Itu sebenarnya Bu ada gitu Bu. Padahal dia tidak tahu. Akhirnya dia bilangnya lah, bapak ada kesini itulah udah lama, saya pun tidak tahu juga apa masalahnya. Sebetulnya bapak sudah meninggal, ini kiriman dari istri bapak yang pertama, hak dari ibu. Cuman orang kan banyak tidak mau dia seperti itu kan Bu. Enak betul dia udah laki aku, diambilnya harta lah kan gitu Ibu. Sebetulnya tetap ada bagiannya, ada bagian istri itu. Cuman kadang dalam agama ini kan Bu, banyak yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Kan itu yang masalahnya sebenarnya Bu ya. Padahal dia berat, tapi siapa yang mengamalkannya mungkin dia akan mendapatkan keajaiban dari amalan itu.
Sebetulnya tetap bukan istri gitu Bu ya. Nanti Ibu bisa sampaikan lah. Tapi itu bukan harus ya Bu ya. Saya cuman menyampaikan pernah loh ada riwayat yang seperti itu gitu. Rasulullah itu Bu memang tidak meninggalkan harta, itu masalahnya. Rasulullah hanya meninggalkan ilmu. Tetapi sahabat yang menjadi khalifah bertanggung jawab terhadap nafkah seluruh istri-istri Rasulullah. Berarti itu harus juga dikeluarkan untuk istri keduanya saya. Seharusnya. Nah, mungkin bertanya lagi kepada orang yang tahu dalam bidang hukum gitu ya Bu ya. Saya hanya menceritakan riwayat itu pernah ada untuk perempuan yang lapang jiwanya, karena dia tahu dia punya hak juga, karena dia juga istri gitu. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang lain lagi Bu? Ada yang lain? Ada yang suaminya mau beristri lagi? Nah, baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Oh ada Bu, silakan Bu. Tolong mic-nya Bu. Dari bawah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya Pak Ustaz. Ini kejadian ini Pak Ustaz. Sewaktu saya berdinas, masih dinas, ada teman saya, dia selalu memuji-muji suaminya. Selalu memuji suaminya. Suami saya satu kantor sama saya. Istrinya ini yang istilahnya Pak Ustaz. Muji terus. Suaminya tuh baik, gak pernah keluar. Siang malam di rumah selalu. Kalau siang dan dinas, dan malam dia gak pernah kemana-mana di rumah aja. Padahal kita tahu suami itu, ya di mana bobok siangnya Pak Ustaz. Mobilnya ditinggal di kantor. Cuman kita kasihan istrinya nih. Mau kita sampaikan bagaimana suami itu gimana. Jadi perasaan kita gak enak, kasihan istrinya. Jadi bagaimana sikap kita? Sampai sekarang saya pendam aja dulu Pak Ustaz. Saya tahu bagaimana suami itu gimana dia tidurnya kalau siang hari. Mobil itu dari kantor jam-jam dinas itu Pak Ustaz, nanti balik dari kantor itu. Ulang. Jadi gimana itu Pak Ustaz? Ya. Sampai sekarang dia nggak tahu. Jadi Bu ya, pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar di sebuah rumah ada orang seperti berpesta. Kemudian diintip oleh Khalifah Umar. Rupanya memang betul mereka sedang minum, bernyanyi-nyanyi, menari-nari. Kemudian dihantam Umar pintu dari belakang, masuk ya. Tertangkap kau telah berbuat maksiat. Kata orang yang tertangkap ini apa Bu? Aku melakukan satu maksiat, tapi kalau 3 sekaligus. Pertama kau mendengarkan, kemudian kau imata-matai kami. Setelah itu kau masuk dengan tidak sopan. Apa kata Umar? Maafkan aku, kalian tidak akan aku tangkap, tapi tolong jangan buat lagi seperti ini. Artinya apa Bu? Menangkap orang maksiat aja masih ada adabnya gitu ya Bu ya. Apalagi untuk urusan yang seperti itu. Jadi diam itu jauh lebih baik. Jadi jangan Ibu merasa bersalah. Kenapa ya? Biarkan saja Bu. Aib yang sudah tertutup itu biarkan saja. Dia memuji suami dia, itu hak dia, karena dia yang merasakan. Suaminya memang baik, udah jangan kita buka lagi gitu Bu. Kadang kan ada perasaan kita nih, kasihan nak kita nengok kawan. Rupanya di dalam agama ini Umar sendiri menggerebek orang maksiat bisa salah jadinya Bu gitu. Dia yang minta maaf jadinya. Apalagi ini mungkin kalaupun dia bermaksiat rasanya tidak mungkin lah sepemabuk, menari-nari bermaksiat seperti yang ditangkap oleh Umar bin Khattab itu. Jadi selama suaminya baik menurut dia itu sah saja. Misalnya Ibu mengetahui suaminya itu di mana sebetulnya di siang hari, itu rahasia Ibu juga, gitu. Jadi tidak perlu diungkap ya. Walaupun nanti dari kakak tega ya kak ya, pasti kakak tahu selama ini. Ibu diam aja gitu.
Karena memang ada hal-hal yang kita tidak bisa masuk ke ranah-ranah yang seperti itu gitu Bu. Menurut kita baik nih. Makanya ada kalimat, kalau ada orang yang memburukkan saya, jangan sampaikan ke saya, karena saya masih ingin berkawan dengan orang yang memburukkan itu. Makanya kita jangan suka nyampe-nyampaikan gitu Bu. Ustadz tahu enggak Ustadz, rupanya kata orang ini, jangan diteruskan, karena saya masih ingin berteman dengan orang itu. Karena kalau kita tahu orang menjelekkan kita kan kita tidak enak nanti jumpa dia kan Bu. Jadi itu aja kita prinsipnya Bu, rahasiakan aja Bu. Walaupun nanti ketega kakak ya diam aja, lebih baik itu gitu. Itu ya Bu ya. Kadang kalau misalnya kita kadang anggap kelakuan kita tuh baik gitu ya Bu ya. Kalau tidak disampaikan nanti gini, nanti kecuali Bu maksiatnya itu sangat fatal gitu ya Bu. Kalau sama orang, lebih baik kita itu Bu menjadi kuburan terhadap rahasia orang. Ada yang lain lagi Bu? Baik, kita tutup dengan doa. Ada lagi yang khawatir suaminya siang di mana? Kalau mudah-mudahan enggak lah Bu ya. Cuman itu juga pelajaran Bu ya, jangan terlalu memuji-muji suami orang, kena ain nanti Bu. Dia ain nih Bu, bukan orang iri aja sama kita. Misalnya ibu berduit, ibu cerita-cerita ke orang, bisa orang nanti dengar sakit hati dia Bu. Atau memamer-mamerkan anak, anak saya ini jangan, kena ain nanti. Itu mungkin ibu tuh kena ain tuh Bu, karena dia selalu memuji-muji suaminya. Jadi kita biasa-biasa aja gitu Bu. Itu yang kata Luqmanul Hakim, mencintai jangan terlalu cinta, nanti dia akan menjadi orang yang kamu benci. Membenci jangan terlalu benci, nanti jadi orang yang kamu cinta. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika, wa min ta'atika wa tuballighuna bihi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina musa'ibad dunya. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna, waj'al sarrana man zalamana wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.